Bidayatan qoblal bidayah, ibtidaan qoblal ibtida. Uhayyikum bitahiyatan islamiyatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallima tasliman katsiran. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Ashabul fadilah jami'ul hay'atut tahkim fi hadhil munasabah. Sa'adatul muhadirin wa musyahidinal kiram aynama kuntum. Faya ayyuhal ikhwati fillah, as'alallahu ta'ala yu'tikum as-sihhah wal afiyah was salamah. Awalan hayya bina nashkurullah ta'ala azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa salamatan wa sihhatan hatta nastati' an nahtafil fi hadzal makan asy-syarif bi'idznillah ta'ala. Thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila nabiyyina wa ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minaz zulumati ila nur wa kadzalik ila siratil mustaqim. Dewan Hakim yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, ketika Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, terdapat suatu hal yang menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu dalam hal bagaimana mengelola pemerintahan ini dan bagaimana menyusun kabinet atau orang-orang yang ada di dalam pemerintahannya. Hal ini cukup beralasan mengingat bahwa latar belakang yang dimiliki oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto saat ini berbeda dengan latar belakang yang dimiliki oleh Bapak Presiden pendahulunya, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden Joko Widodo memiliki latar belakang yang bukan dari kalangan militer. Beliau juga bukan sebagai ketua umum partai politik yang ada di Indonesia. Beliau memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha kayu di kota Solo atau kota Surakarta. Kemudian beliau menjadi wali kota Solo dan kemudian berlanjut menjadi gubernur di DKI Jakarta. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto memiliki latar belakang yang berbeda, yaitu beliau sebagai seorang yang berlatar belakang militer. Beliau juga sebagai ketua umum partai politik yang ada di Indonesia. Dan selain itu, beliau adalah memiliki keluarga yang cukup berpengaruh di Republik Indonesia ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aaron L. Connolly dalam Lowy Institute di Asia Tenggara mengatakan bahwa latar belakang yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara dalam konteks pemimpin Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia, mungkin saja mengalami perbedaan yang memberikan dampak terhadap kebijakan-kebijakan yang diambilnya,
di dalam kebijakan dalam negeri maupun dalam luar negeri. Akan tetapi terdapat satu hal yang tidak boleh berbeda. Terdapat satu hal yang harus kita pegang teguh bersama dan tidak boleh kita tinggalkan, di mana kedua pemimpin besar ini memiliki atau sama-sama memiliki concern yang begitu mendalam terhadap pelayanan kepada masyarakat. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, di era kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dari periode 2014 hingga 2024, beliau senantiasa menekankan atau concern terhadap pelayanan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan negara hadir di dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, negara hadir di dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya, negara hadir di dalam memberikan rasa aman kepada warga negaranya atau kepada masyarakatnya, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Begitu juga presiden saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto, beliau juga senantiasa menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat atau warga negara Indonesia. Beberapa kesempatan disampaikan dalam sidang kabinetnya, siapa yang tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan atau memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, lebih baik di rumah saja. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan yang mengedepankan kepentingan umum, mengedepankan kepentingan warga negaranya daripada kepentingan politik, kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Saudara hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai individu abdi negara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya serta ulil amri, kita patutnya meneladani sifat-sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat tersebut telah kita pelajari dan kita telah ketahui bersama, yaitu ada 4 sifat: as-sidqu, al-amanah, at-tabligh, wal fatonah. As-sidqu berarti memiliki makna benar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berkata benar dan benar. Tidak mungkin orang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita-berita yang bohong atau berita yang tidak benar. Maka kita sebagai abdi negara, kita sebagai individu yang mengabdi kepada pemerintah Republik Indonesia, hendaklah kita meneladani sifat as-sidq ini dengan benar dan dengan baik. Sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya bahwa sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri yang baik, contoh yang baik bagimu dan bagi kita dan barang siapa yang beriman kepada Allah atau mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka itulah yang baik bagimu. Kemudian sifat yang kedua adalah al-amanah. Al-amanah berarti adalah
dipercaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah individu yang sangat dipercaya dan tidak mungkin melakukan sebuah pengkhianatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadisihi, ayatul munafiq thalathah, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda dari orang munafik itu ada 3. Apabila ia berkata, ia berbohong. Apabila ia berjanji, ia tidak menepati. Dan apabila ia diberikan amanah atau tanggung jawab, dia akan mengkhianati. Kita sebagai ASN patut untuk memberikan contoh. Sebagai contohnya adalah tatkala kita dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia _BP2MI senantiasa memberikan pelayanan kepada warga negara, senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di grassroots yang membutuhkan pekerjaan untuk pendaftaran program government to government between Indonesia and South of Korea atau G2G. Informasi-informasi seputar pendaftaran ini kita sampaikan dengan baik dan benar, dengan profesional, tanpa dikurang-kurangi dan tidak ditambah-tambahi, dan kita sampaikan kepada masyarakat, kepada elemen masyarakat, bukan hanya kita sampaikan kepada keluarga kita sendiri atau kepada orang-orang kita yang terdekat. Kemudian sifat yang ketiga adalah at-tabligh, yaitu menyampaikan sesuatu hal yang penting atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastilah menyampaikan segala sesuatu itu dengan benar dan dengan tepat. Kita pun demikian, sebagai seorang ASN, sebagai orang yang bekerja di lembaga pemerintah pusat maupun di daerah, maka kita harus bisa menyampaikan informasi yang kita terima kepada masyarakat, harus benar-benar menyentuh kepada mereka. Sifat yang terakhir adalah al-fatonah, yang berarti cerdas. Tentulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kita pun bisa mengikuti beliau bagaimana atau ketika kita memberikan sebuah jalan keluar dari problematika masyarakat yang umumnya adalah mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan, salah satunya mengikuti program G2G Korea. Sampailah dakwah ini pada akhir atau pada kesimpulan, kita sebagai ASN, marilah kita senantiasa meneladani sifat-sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berpesan, jangan sampai sejengkal tanah pun di negara Republik Indonesia ini hilang dari genggaman tangan kita, karena mengembalikannya akan sangat sulit. Sebagai contohnya Mesir, tatkala menghadapi perang melawan Israel, perang yang berlangsung selama 6 hari, atau menurut para ahli mengatakan perang selama 132 jam, yang terjadi pada tanggal 5 Juni tahun 1967. Mesir yang digadang-gadang sebagai pemenang, tapi faktanya Israel yang menerima kemenangan, dan Mesir mengalami kehilangan semenanya, dan untuk mengembalikannya sangat sulit. Mesir harus rela melakukan jabat tangan dengan Israel, melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sejak itulah Mesir mengakui kemerdekaan Israel. Demikianlah dakwah sederhana yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.